Tanpa Wanti sadari, frekuensi kunjungan Sinta yang semakin sering justru menjadi awal kehancuran hidupnya. Dika, suami yang awalnya Wanti percaya sepenuh hati, mulai menunjukkan ketertarikannya yang berbeda pada Sinta. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Dari layar kecil kita berjumpa, cerita indah, kisah nyata. Elin Story penuh makna, mengangkat suara para penggemar. Elin Story, cerita kita mengukir kenangan selamanya dengan tawa dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Wanti di Jawa Tengah. Wanti baru saja menikah sekitar setahun yang lalu dengan Dika, pria yang ia yakini sebagai cinta sejatinya. Pernikahan mereka terlihat bahagia di mata orang lain. Namun, kebahagiaan itu ternyata tak bertahan lama. Tak disangka, ada badai yang segera menghancurkan rumah tangganya. Diary, semuanya berawal ketika sahabat dekat Wanti, Sinta namanya, datang ke rumah dalam keadaan hati yang terluka. Sinta baru saja putus dengan pacarnya dan merasa sangat hancur. Wanti yang selalu setia menjadi tempat curhat, membuka pintu rumah dan hatinya untuk Sinta. Dia sering mengundang Sinta ke rumah agar sahabatnya itu tidak merasa kesepian. Jangan khawatir, Sin, kamu selalu punya tempat di sini. Aku dan Dika akan menemanimu sampai kamu merasa lebih baik, kata Wanti suatu malam ketika Sinta datang lagi dengan air mata di pipinya. Tanpa Wanti sadari, frekuensi kunjungan Sinta yang semakin sering justru menjadi awal kehancuran hidupnya. Dika, suami yang awalnya Wanti percaya sepenuh hati, mulai menunjukkan ketertarikannya yang berbeda pada Sinta. Sinta yang sedang patah hati dan merasa kesepian, sepertinya juga mulai melihat Dika bukan lagi sebagai suami dari sahabatnya, melainkan sebagai pria yang bisa mengobati luka hatinya. Diary, pada awalnya Wanti tidak curiga. Baginya, Dika hanya berusaha membantu sahabatnya. Namun, semakin sering mereka bertiga bersama di rumah, Wanti mulai merasakan keanehan. Dika sering terlibat percakapan panjang dengan Sinta. Bahkan, tawa Dika yang dulu sering ia dengar untuknya, kini lebih sering terdengar ketika bersama Sinta. Tapi, Wanti berusaha menepis rasa curiga itu, meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya imajinasinya semata. Suatu hari, Wanti memutuskan untuk berbelanja di sebuah mal sendirian. Saat sedang berjalan di antara keramaian, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang sangat dia kenal, Dika. Namun, bukan hanya Dika yang dilihatnya. Di sebelahnya ada Sinta, berjalan berdua sambil tertawa-tawa, tampak sangat akrab.
Tangannya bahkan menyentuh lembut lengan Dika, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Darah Wanti mendidih. Tanpa bisa mengendalikan dirinya, ia segera mendekati mereka. "Dika, Sinta, apa-apaan ini?" serunya penuh amarah dan kekecewaan. Dika terkejut, namun ekspresi wajahnya seakan tidak merasa bersalah. "Wanti, tenang dulu, aku bisa jelaskan semuanya," katanya berusaha menenangkan situasi. Namun bagi Wanti tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Pengkhianatan itu terpampang jelas di depan matanya. Sahabatnya yang selama ini dia percayai dan suami yang dia cintai telah mengkhianatinya di belakang. Sinta yang selalu dia bantu malah merebut sesuatu yang paling berharga dari hidupnya. Di tengah kerumunan orang, perdebatan panas pun terjadi. Namun, baik Dika maupun Sinta tidak menunjukkan penyesalan yang terdalam. Mereka hanya terlihat ingin segera mengakhiri keributan tersebut. Diary, setelah kejadian di mall itu, Dika tidak pernah pulang ke rumah. Entah dia pergi kemana, dan Wanti tidak tahu harus mencarinya kemana. Sinta juga berhenti menghubunginya. Rasanya seperti ditinggalkan oleh dua orang yang paling ia percaya. Hatinya hancur berantakan. Diary, sebulan kemudian, sebuah surat datang melalui kurir. Wanti membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah surat gugatan cerai dari Dika. Hati Wanti terasa semakin teriris ketika membaca baris-baris di dalamnya. Di surat itu, Dika menjelaskan bahwa ia sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga mereka, dan yang lebih menyakitkan lagi, Dika menuliskan bahwa ia akan menikah dengan Sinta. Wanti hanya bisa duduk termenung, menatap surat di tangannya. Air matanya jatuh tanpa bisa dia tahan. Semua yang ia kira sebagai cinta dan persahabatan kini berubah menjadi rasa sakit yang tak terhingga. Orang yang ia cintai dan sahabat yang dia percayai, keduanya menusuknya dari belakang. Namun, di balik segala kesedihan itu, Wanti berusaha menemukan kekuatan. Meskipun dikhianati oleh dua orang terdekatnya, ia tahu bahwa ia harus bangkit. Hidup tidak berhenti di sini, dan dia pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik daripada bersama orang yang tega menyakitinya. Dengan perlahan, Wanti merobek surat gugatan itu, simbol dari pengkhianatan yang telah menghancurkan hidupnya. Tapi meskipun begitu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa luka ini akan menjadi kekuatannya untuk melangkah maju, meninggalkan semua pengkhianatan di masa lalu. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Wanti di Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Wanti yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Wanti atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silakan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.